mungkin teman-teman bisa ya kalau misalkan lihat video ini dan terinspirasi, pengen tahu sifat asli dari si cananya, kondisi asli dari si cananya, ya polosan kayak gini sebenarnya. Ini kan terang-terang ya, di sana terang putih, di bawah juga terang putih, jadi bener-bener polosan. Dan ini sifat asli dari si ikannya. Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Odai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini gue akan sedikit sharing, sedikit berbagi lah mengenai ikan cana pulkra ini. Kan berarti bisa dilihat ya oleh teman-teman di sini bahwa ikan cana pulkra gue ini tanknya udah dirombak, jadi polosan banget, jadi polos dan bening. Sama sekali nggak ada substrat, sama sekali nggak ada ornamen, hardscape, batu ataupun akar-akaran ya. Dan ini apa ya, bukan tanpa sebab sih gue ngelakuin kayak gini. Jadi apa namanya, ya nggak gitu aja gue kayak maksain, maksudnya kayak iseng-iseng buat ngerubah dia jadi apa namanya bening kayak gini kan, enggak sih. Jadi alasannya karena tadi tuh sekitaran ya siang tadi ya, jadi sekitaran jam 12 siang dia tuh loncat-loncat gitu loh. Dia tuh pengen loncat dan dia tuh ke bawah gitu loh, jadi posisinya kan kayak gini nih, dan itu loncat ke bawah, nah ke sana, nah ke daerah sini loncat-loncat, dan dia jedak-jeduk gitu ke tank ini nih, ke akuarium ini. Jadi kan kedengeran gitu kan sama gua, dan ya udah kan, untung nggak apa ya, nggak terlalu lama sih. Kalau terlalu lama mah mampus gua, hilang ikan cana pulkra gue ini. Makanya ini diganti kan tutupnya, gue pakai kardus sekarang. Awalnya kan pakai kawat ya, dia kayaknya kawatnya bisa nerobos gitu sih dia. Jadi ya gue coba yang lebih padat lah, pakai kardus kayak gitu guys. Dan gue nggak tahu ya, itu mungkin dia makanya loncat-loncat gitu, kayaknya nggak nyaman dengan airnya gitu, gak nyaman dengan tanknya. Karena kalau bisa diingat ya, nanti gue mungkin bakal nyelipin juga footage cana pulkra gue ketika di tanknya ada substrat sama mungkin ada akar juga. Jadi itu apa ya, mengundang debu-debu, mengundang kotoran-kotoran gitu di substrat itu. Jadi dia kotor banget lah kayak gitu kalau ada substrat. Kalau kayak gini kan bening ya, emang ini ada kotor-kotoran juga kan, cuman ya kelihatan lebih bening dan lebih bersih lah. Gak kayak misalkan kalau ada substrat, dia apa ya, kayak banyak organisme gitulah, banyak kutu air, terus banyak kayak ada ulat cacing sutra kayak gitu. Jadi gue takutnya bahaya juga sih si ikannya, mungkin ikannya nggak nyaman, gatal-gatal atau gimana, jadi dia pengen loncat gitu. Firasat gue kayak gitu sih, makanya gue bersihin tanknya ini dan gue kasih bening lah. Gue akan coba bikin si ikannya ini bening lah. Sebenarnya mengkondisikan ikan cana, apalagi cana pulkra, cana maru gitu kan, dengan kondisi polos ini, itu sebenarnya nggak boleh ya. Karena bukan nggak boleh, maksud tidak dianjurkan, karena dia tidak mendukung untuk munculnya warna lah kayak gitu. Bisa dilihat kalau misalkan kemarin ya cana pulkra gua tuh birunya biru benar-benar ke biru gitu. Kalau ini kan biru muda gitu. Jadi emang dianjurkannya tuh kalau misalkan backgroundnya putih, ininya gelap bawahnya substratnya. Tapi kalau misalkan bawahnya putih, berarti itunya hitam. Jadi terang gelap, gelap terang, kayak gitulah prinsipnya. Dan kalau misalkan tanknya model kayak gini, polosan, kosong, dia bakal muncul warna aslinya guys. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini tahu kondisi ketika kontes cana gitu kan, lomba kontes cana gitu kan, apalagi cana pulkra, gue kemarin sempat lihat juga di YouTube ya. Dan dia emang polosan, kosongan gitu, nggak ada substrat, nggak ada hardscape batu ataupun akar. Jadi ya dia bakal memunculkan
sifat asli dari si ikannya sih, kayak gitu. Berarti kan ini juga bakal muncul sifat aslinya sih, apakah dia penakut, apakah dia mentalnya jelek, ataukah warnanya gimana gitu kan. Tapi mentalnya lumayan cukup bagus juga sih kalau di sini sih. Ya gue kasih tangan ya, tuh dia tuh mulai ngerespon. Ya ini kan baru banget sih, ini belum ada sejam 2 jam kayaknya ini. Baru kurang dari 1 jam gue ganti airnya dan gue kondisikan tanknya seperti ini. Jadi belum lama. Jadi wajar aja lah kalau misalkan si Channa pulchra ini kayak belum adaptasi gitu kan. Tapi kalau misalnya kondisinya kontes, ya harusnya gak boleh kayak gini kan. Harusnya lebih aktif lah gitu. Ini nggak tahu bisa diikutan kontes atau gimana kan, karena kalau di Sukabumi gue belum tahu sih kontes ikan Channa gimana. Gue lihat tuh ada paling di Jogja sih sumber-sumber ikan Channa tuh, jadi makanya banyak kontes gitu kan. Jadi mungkin teman-teman bisa ya kalau misalkan lihat video ini dan terinspirasi pengen tahu sifat asli dari si Channanya, kondisi asli dari si Channanya, ya polosan kayak gini sebenarnya. Ini kan terang-terang ya, di sana terang putih, di bawah juga terang putih, jadi bener-bener polosan. Dan ini sifat asli dari si ikannya, kayak warnanya, terus coraknya, jadi dia nggak kerangsang, nggak kedorong sama warna substrat gitu kan. Kan kalau hitam kan dia bakal memunculkan warna yang lebih gelap, lebih pekat gitu kan. Kalau ini kan dia agak terang gitu, dan birunya biru-biru samar-samar gitu loh. Jadi bisa dilihat ya kondisi kalau ikan gue di tank yang emang dia nggak ada substrat, nggak ada hardscape, nggak ada akar, nggak ada nggak ada batu kayak gitu guys. Ini gue nggak tahu nanti mau gue tambahin pasir lagi atau enggak, ataupun gue nanti tambah akar atau enggak, gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue pengen tahu dulu sih sebenarnya kalau misalkan ikan gue kondisinya seperti ini. Ini kan gue belum aja sehari kan, baru kurang dari 1 jam ini gue kondisinya si ikan pulchra gue kayak gini. Ya gue pengen tahu aja sih nanti kedepannya kayak gimana. Kayak ini belum adaptif juga, belum settle lah istilahnya, belum adaptasi, jadi agak sedikit takut gimana gitu. Tapi kalau kedepannya kayaknya enggak sih, dan gue yang mau lihat sih kayak gimana nanti kedepannya. Kalau misalkan cocok kayak gini ya gue bakal terusin sih. Kalau misalkan nggak cocok ya malah murung, ya gue pasti tambahin lagi pasir kalau nggak hardscape itu. Tapi enggak sih kayaknya sih, karena ikannya udah gede juga kan, udah lumayan dewasa ya. Tapi padahal kan gue belum lama ngekip ikan ini kan, dari bulan setelah lebaran sih, sekitaran bulan Mei atau Juni gue keep ikan ini dari ukuran 6-7 cm lah. Sekarang udah gede ini, udah sekitaran kayaknya 14-15 cm sih, karena udah gede banget ini. Kayaknya udah siap kawin juga sih kalau misalkan ada pasangannya. Rencananya ya gue pengen dikawinin juga, kemarin kakak gue ngajak juga kan, pengen dikawinin si ikannya. Tapi ya nunggu waktunya dan nunggu ada tanknya lah buat dikawinin kayak gitu guys. Apa lagi ya? Ya paling gitu aja ya untuk video kali ini. Tapi coba gue pengen coba kasih makan ikan Channa pulchra gue ini dengan pelet, apakah dia mau apa enggak ya. Di gue udah buka nih tutupnya, atau gue kasih dulu ulat tongkong kali ya. Ini kan ulat tongkong gue di sini nih. Gue akan coba kasih ya, dia mau makan apa enggak. Hup. Dimakan ya. Ya ternyata dia nggak perlu adaptasi lama lah. Kalau ciri ikan dia adaptasi atau enggak, betah atau enggak tuh kelihatan dari makannya sih. Kelihatan dari, maksudnya dia kalau makan tuh susah apa enggak, atau enggak kayak kelihatan murung, diem gitu.
Nah itu berarti ikannya nggak settle, belum settle guys. Kalau ikan ini berarti udah, nih gue kasihkan pelet ya. Makan ya. Padahal udah gue kasih makan sih tadi pagi sih. Tapi dia rakus. Gue pengennya dipuasain gitu loh, biar badannya nggak terlalu gede gitu. Kayaknya badannya kayak gemuk gitu kan. Badannya gede gitu, gemuk dan agak jelek kalau menurut gue sih. Gue pengen agak kurus lah si ikannya. Tapi apa ya, nggak kuat sih kalau nahan-nahan dan ngasih makan gitu. Menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Apa ya? Menurut kalian tuh cocok apa enggak sih kira-kira kalau channel pulkra dibikin kayak gini? Karena gue di sini ya masih pemula juga kan ya. Gue cuma ya udahlah, seadanya gue bisa melihara, seadanya gue bisa ngekip gitu kan. Ya gue gak macem-macem sih. Jadi di sini gue juga masih belajar. Banyak yang nanya ini itu. Sebenarnya gue nggak tahu gitu kan. Cuma ya ngejawab sesuai pengalaman aja lah. Dan coba komen di bawah ini tuh seperti apa sih baiknya gitu kan. Kalau gini baik ya gue bakal diterusin sih menurut pengalaman kalian gitu kan. Coba tulis di kolom komentar ya. Coba terakhir kita akan ngasih makan lagi. Oi, jangan loncat cuy. Loncat berabe lagi ntar. Jadi kondisi kalau makan pelet ya kayak gitu, nggak terlalu ganas sih, kayak dipungut satu-satu gitu. Dan dia nggak takut sih sama gue di kamera ini, deketin gini nggak takut sih dia sih. Berarti kan apa ya, adaptasinya udah bagus lah, udah biasa sama gue kan. Ini satu lagi, hey. Nah itu. Jadi ya paling gitu aja untuk video kali ini. Thanks parah bagi lo yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan ya subscribe di video ini, subscribe di channel ini, dan ya stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin aja. Bye bye teman-teman. Ya kelihatannya bagus sih, bening-bening gini. Tapi nggak tahu lah ke ikannya kayak gimana. Yaudah, bye.